Bukannya Pak, bukan itu supaya belum. Ikuti sumpah yang saya ucapkan ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Baik. Saudara ahli tentu tahu ya perkara ini atas nama Herli Rifjati. Baik. Apa yang dapat saudara beri keterangan bagi kami? Silakan. Siap yang mulia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh penyidik terkait kronologis, saya terus terang tidak ingat semua ya, kalau sudah agak lama. Tapi terkait dengan pengenaan unsur pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE adalah pasal terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian terhadap seseorang ataupun kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dalam perkara ini saya diminta pendapat terkait dengan beberapa unggahan yang diposting saudara terlapor atau saudara terdakwa dalam hal ini. Kemudian dimintakan pendapat apakah muatan unsur pasal 28 ayat 2 junto 45A ayat 2 telah terpenuhi. Setiap unsur sudah saya jelaskan bahwa setiap orang itu adalah orang perseorangan, bisa badan. Jadi undang-undang ITE menganut kata orangnya dengan huruf O besar. O besar itu bisa orang perseorangan, bisa badan. Kemudian dengan sengaja, sengaja di sini bisa dilihat dalam konteks ITE adalah orang mengunggah dengan cara masuk ke dalam akun, dia login, artinya dia masukkan username, password. Tidak mungkin sebuah kelalaian atau salah pencet itu. Dia pasti ada kesengajaan, ada niat. Nah, unsur kesengajaan di sini dilihat dari niat awal dengan saya. Unggahan atau postingan itu bisa dikatakan merupakan bagian dari sebuah niat awal ya. Niat awal untuk melakukan satu interaksi terhadap sebuah sistem elektronik. Kemudian tanpa hak di sini diartikan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki alas hukum, baik itu berdasarkan izin, kewenangan maupun peraturan untuk mengunggah sebuah konten yang menurut undang-undang dilarang. Kemudian berkaitan dengan ujaran kebencian, menimbulkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan sara. Pengenaan unsur ini hanya bisa dinilai berdasarkan pendapat beberapa ahli. Ada ahli bahasa, kalau misalnya ada agama, ahli sosial, tergantung dari konteks perkaranya. Ahli ITE tidak akan menilai secara detail terkait dengan narasi atau unggahan dari postingan yang disampaikan oleh terlapor atau terdakwa. Dan ahli ITE sudah mendapatkan kesimpulan dari ahli bahasa terkait dengan unggahan-unggahan. Namun demikian ahli ITE menyatakan bahwa di situ ada landasan berdasarkan sara. Jadi tidak semua, seingat saya menyimpulkan dalam pendapat saya bahwa tidak semua yang diposting atau diunggah oleh terdakwa atau terlapor pada saat itu merupakan narasi atau kalimat yang berkaitan dengan sara. Hanya ada satu atau dua, saya lupa, ada satu atau dua berkaitan dengan penyebutan sebuah etnis. Dan itu menurut ahli bahasa berkaitan dengan sara. Dan itu disebutkan oleh ahli ITE bahwa apa yang disampaikan narasi berkaitan ujaran kebencian berdasarkan sebuah etnis atau misalnya ras atau berkaitan dengan suku tertentu, itu sudah bisa dipastikan bahwa unsur berdasarkan sara terpenuhi. Nah, dari situ ahli ITE menyimpulkan bahwa dari pendapat ahli bahasa, kemudian dari unggahan-unggahan, ahli ITE menyimpulkan bahwa tidak semua memenuhi unsur, tapi ada beberapa memenuhi unsur dari unggahannya tadi, sehingga dapat dikatakan bahwa unsur pokok yang menjadi landasan untuk dikenakan bisa terpenuhi. Begitu ya, Mulia. Saudara mengatakan tadi ada unggahan ya. Betul ya, Mulia. Diunggah di mana nih? Platform apa? Seingat saya di Facebook ya. Facebook ya. Facebooknya atas nama siapa? Saya lupa ya, Mulia. Lupa ya, Mulia.
bukan terdakwa ini. Saya lupa persisnya yang mulia. Tapi dijelaskan penyidik bahwa ini berkaitan dengan terlapor. Saudara masih ingat kalimat apa yang ditulisnya ini? Ada kata-kata mencinakan, ada kata-kata, saya berkaitan dengan kata-kata Cina ya, saya masih ingat ya. Ditujukan kepada individu seseorang? Tidak, secara spesifik orang individu tidak. Tapi ini didasarkan pada etnis atau kelompok. Ditujukan kepada Presiden Jokowi? Tidak. Ada unggahan demikian, tapi tidak spesifik mungkin. Lebih ke arah unggahan pada umumnya. Coba tunjukkan barang bukti. Siap, silakan. Apa screenshotnya? Ya. Ini ada screenshot. Izin. Ya. Di Facebook. Kemudian dari Antibani masih ingat? Ya. Nah, terkait juga penyidik. Oh ya, saya sudah ingat. Nah, ini yang biasanya diunggah ada captionnya yang goblok bukan sebenarnya ada apa yang goblok kan? Ya. Kemudian ada lagi Satu. Kalau seperti ini, kaitannya apa dengan terdakwa? Ini kan orang lain nih. Ya. Agak jauh. Ya. jadi saya bangun dari sini. Siap. Kata-kata mama ini. Kita perlu sehat. Duduk aja Pak. Di sana ada unggahan dari Gimana caranya supaya bisa dilihat sama terdakwa? mungkin diarahkan ke kamera yang boleh muncul. Maaf yang begini boleh. Ya. Dari sini aja bisa. Kurang jelas. Ya, tunjukin. Saudara terdakwa, ini yang mau kita tanya kepada ahli satu-satu. Ini dulu ya, ini dulu. Ya. Ngerti Herli? Terdakwa Herli. Maaf yang mulia, di awal itu saya nggak mendengar apa-apa. Nah, gimana ini Pak Herli? Ini ada putus-putus tidak jelas dan beberapa yang memang gambar yang dia posting. Nah, saya untuk bertanya atau menjelaskan agak susah. Jadi saya nggak mendengarkan apa dijelaskan, suaranya nggak jelas. Ya udah, yang penting itu dulu ya, itu dulu. Kita minta pendapat ahli, silakan Pak ahli. Tapi agak keras suaranya Pak supaya dengar juga. Baik, yang mulia. Ini dari unggahan yang, mohon maaf kata-katanya yang goblok, bukan bocahnya tapi aparat yang goblok. Ini dalam konteks ujaran kebencian, memang ada ujaran kebencian di sini yang mulia. Ya. Namun demikian, kalau ditanya apakah berdasarkan SARA, itu saya belum bisa ngasih kesimpulan karena saya bukan ahli bahasa. Karena ini berkaitan juga di dalamnya ada gambar seorang laki-laki yang kebetulan beretnis Cina. Jadi ini ada konteks di dalamnya yang memang saya tidak bisa tidak kompeten untuk menjelaskan yang mulia. Itu yang menulis kata-kata itu siapa? Penulisnya adalah pemilik akun Herli Altubani. Ya, disetting dengan settingan friends. Friends itu artinya semua teman yang berhubungan dengan Herli dalam Facebook itu artinya bisa melihat, artinya dilihat oleh banyak orang, hanya yang berteman saja. Oleh siapa tadi? Herli? Ya, Herli Altubani di pemilik akun. Siapa itu Pak? Di sini Kalau terdakwa kan Herli Gusjati. siap. Apakah Herli lain? Untuk penentuan izin yang mulia, untuk penentuan siapa Herli Altubani bisa dilihat dari hasil uji forensiknya yang mulia. Ahli forensik biasanya akan mendalami keterkaitan antara nama akun dengan identitas. Ada nggak? Belum ketemu? Ada berita acara pemeriksaan barang bukti digital yang mulia.
situ diterangkan siapa? Pemeriksaan barang bukti digital. Hanya menjelaskan terkait dengan akun Facebook dan email yang ada. Bentar ya, mana terputus. Ini cari dulu anggota itu, Pak. Arif, Itu jangan ditutup. Ada apa? Oke. Tadi siapa? Herli Altubani. Altubani. Baik. Gambar berikutnya, screenshot berikutnya. ini saya tunjukkan ke terdakwa dulu yang mulia. Ya oke, lanjut. Ini mungkin mic-nya jangan pegang di sini ya Pak, di tengah aja, supaya dia nggak terganggu. Barangkali ya. Oke, di sini ada kemarin lo bilang jangan mensuriakan. Ya, apa yang bisa saudara jelaskan? Baik yang mulia. Kalau saya beralih bahasa, saya tidak akan menjelaskan apa yang maksud jalan syuriah. Tapi di sini ada penyebutan konteks syuriah dan juga konteks Cina gitu. Nah, untuk mendalami apakah ini ada motif bagian syarat untuk ahli bahasa yang akan menjelaskan. Tapi dari unggahan ini pertama bahwa di sini ada menurut satu detik yang mulia sebelah kanan sini. Ini bentuk sebuah capture bahwa sebuah capture ini diambil melalui proses digital forensik yang benar untuk bukti elektronik. Jadi kalau tidak ada penanda seperti ini, capture itu bisa diedit. Kalau ada penanda seperti ini pakai Snagit namanya aplikasinya. Aplikasi ini untuk menandai bahwa capture benar diambil dari sebuah Facebook penandanya. Jadi saya bisa simpulkan pertama bahwa ini benar diambil dari sebuah Facebook, platform Facebook. Benar ditulis oleh Herli Altubani, kemudian di-share ke friends. Ke friends itu hanya teman-teman yang berteman dalam Temannya dia, gitu ya. Betul, ya. Baik. Apakah saudara tahu siapa itu Herli Altubani? Saya tidak tahu ya Pak. Apakah terdakwa? Saya tidak diberikan salinan hasil Tahu pemeriksaan. tidak? Ya, Tahu. saya tidak tahu ya. Berikutnya. Kalimatnya apa tuh? Kalimatnya jadi imam dibanggain sampai voting sono sini, giliran umat muslim Uyghur dianiaya komunis Cina diem aja. Nah, dari rangkaian beberapa unggahan ini berkaitan bahwa memang ada kemungkinan ya, meskipun saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ada sentimen tertentu terhadap sebuah etis dari dua unggahan terakhir yang disampaikan ke ahli itu ya. Baik. Yang ada gambar Jokowi itu tahu nggak? Itu. Diposting oleh Herli Altubani juga kan? Betul. Diposting oleh akun Herli Altubani mengomentari sebuah berita dan ujar kebencian bisa dipastikan ujar kebencian tapi berkaitan dengan sebuah informasi. Nah, tapi kalau dikatakan apakah berkaitan dengan SARA, saya belum melihat ada kata-kata suku agama ras antar golongan di sini yang mulia. Ini ibundanya meninggal, titik-titik. Yang jadi pertanyaan ibunda kandung garis miring ibunda angkat, titik-titik, tanda tanya sama tanda seru. Ada yang mulia. Nah, Ya. Ini juga sama diposting oleh Herli Altubani, disetting untuk friends, hanya teman-teman yang bisa baca. Kemudian narasi kalimat
sangat mungkin berkaitan dengan unggahan-unggahan sebelumnya. Kalau misalnya bicara terkait dengan Pak Jokowi, mungkin sekali berkaitan dengan beliau ya. Namun kalau katakan apakah berkaitan dengan Sarah, saya belum bisa menyimpulkan karena tidak ada penyebutan kata suku, agama, ras tertentu di sini yang mulia. Tadi saudara bilang selalu di-share kepada friend. Betul. Friend-nya dia, temannya dia. Betul. Tahu nggak saudara berapa orang friend-nya? Seingat saya ada 1.500. 1.500. Menurut penyidik demikian. Silakan boleh. Oke, terima kasih Mas yang diberikan. Oke, terima kasih saudara ahli. Sebelumnya saudara ahli pernah juga diperiksa oleh penyidik ya Pak ya, memberikan pendapat di penyidikan Pak ya, Betul Pak. yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Betul. Dan ini ditandatangani dan diparaf oleh Bapak sendiri benar Pak ya. Betul. Oke. Terkait dengan hasil screenshot saudara ahli, tanyakan hasil screenshot. Hasil screenshot ini menurut Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya, tentang informasi dan transaksi elektronik dikategorikan sebagai apa Pak, hasil screenshot? Yang keras Pak, yang keras nanti takutnya terdakwa mengaku nggak dengar. Siap masuk ya. Hasil screenshot yang sudah tadi saudara ahli baca maupun lihat dan sedikit menjabarkan tentang apa yang ada di dalamnya itu, berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dikategorikan sebagai apa? Baik, terima kasih. Di screenshot itu ada dua, ada yang hasil cetak, ada yang bentuk elektronik. Pasal 5 Undang-Undang ITE sebutkan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah dalam hal ini perluasan dari 184 KUHP, jadi bisa jadi bukti elektronik. Screenshot apabila dibuat dalam konteks elektronik menjadi bukti elektronik yang merupakan alat bukti berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang ITE. Kalau dia bentuk cetak, ada dua kemungkinan. Kalau cetak itu berkaitan dengan hasil uji, maka dia bentuknya adalah alat bukti surat. Kalau dia hasil cetak dari informasi elektronik ya, dan tidak menjadikan bukti surat, maka kedudukannya tetap sah sepanjang informasi elektronik awalnya atau asalnya tetap ada. Misalkan sudah juga dicetak dalam bentuk CD yang kemudian di print out jadi seperti ini, maksudnya seperti itu. Untuk memindahkan bukti elektronik ke dalam sebuah media penyimpan itu ada tata caranya dalam prosedur digital forensik. Bisa dipindah ke dalam berbagai macam, tapi ada prinsip-prinsipnya. Saya tidak bisa katakan bahwa screenshot dalam sebuah CD itu adalah asli, kecuali bisa dibuktikan ada namanya hashing. Hashing itu penanda, seperti sidik jari file. Hashingnya dinilai jika sama berarti memang asli. Saya ke unsur dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 bagaimana tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang sudah saudara ahli jelaskan tadi, sebagian yang saudara ahli jelaskan di sini ada yang dikatakan yang sebenarnya memang ahli tidak boleh mengatakan dia karena sudah dibahas oleh ahli bahasa pada persidangan sebelumnya. Namun di sini ada berbau etnis Cina yang tadi yang kemungkinan besar adalah juga berkaitan dengan SARA. Berdasarkan Undang-Undang ITE yang unsurnya tadi sudah dijelaskan, setiap orang dengan serta paham menyebarkan informasi menimbulkan rasa kebencian yang berdasarkan SARA. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam akun Facebook yang bernama Herli Altibaen ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE? Ya, sebagaimana pendapat saya dalam berita acara keterangan ahli, sebagian dari unggahan dari pemilik akun Herli Altibaen berkaitan dengan tindak pidana pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi tidak semuanya. Tapi ada yang tadi sudah setidaknya ya, ada dua yang patut diduga berkaitan dengan SARA ya, etnis Cina tadi ya. Betul. Itu sudah termasuk ke dalam informasi elektronik. Masuk sebagai informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektronik itu tidak berdiri sendiri, ada informasi elektronik dalam. Jadi ini termasuk dalam dokumen elektronik dan informasi elektronik. Betul. Nah, tadi dikatakan bahwa di Facebook itu bisa dilihat oleh
Kan sebentar ya. Siap ya. Bapak yang di belakang yang suka ngambil foto itu dari mana, Pak? Dari itu, Pak. Tim kami. Nggak bilang dari tadi. Izin, sekarang kami izinkan. Siap. Ya, terima kasih Mulia. Jadi termasuk tadi transaksi elektronik Pak ya. Informasi Nah, elektronik. tadi saya tanyakan di dalam Facebook tadi saudara katakan, ahli katakan bahwa ada yang melihat, yaitu teman-temannya dari akun Herli Al-Tubani. Itu bisa dikatakan tersebar informasi Pak. Betul, jadi menyebarkan dalam unsur pasal 28 itu ada dua model ya. Ada penyebaran aktif, ada yang pasif. Aktif itu dengan broadcast, pasif itu dengan menaruh di unggahan atau di status. Dan ini masuk kategori yang pasif. Pasif ya. Dia termasuk dalam penyebaran informasi. Masuk menyebarkan informasi elektronik. Oke. Satu lagi yang mulai izin bahwa di sini ada screenshot dari bersama dengan berkas perkara. Di sini ada identitas dari Herli Al-Tubani sendiri, yaitu di sini tentang apa ini namanya Pak? Di sini ada jurusan Profil. profil. Ada di sini nggak? Sepertinya tidak ada yang lihat. Ini bukan unggahan yang mulia, tapi profil atas nama Herli Al-Tubani sendiri yang mulia. Sudah ada di sini mulia. Jadi ya, barang bukti. Di sini ada helper driver di Gojek, pekerjaan mungkin ya, ahli. Kemudian ada jurusan FIA di Universitas Jakarta, tinggal di Kota Bekasi dari Tuban, Jawa Timur. Nah ini bisa nggak saudara ahli sedikit menjelaskan terkait apa yang ada di dalam profil Facebook Herli Al-Tubani tersebut? Baik, izin saya menjelaskan yang mulia. Facebook memang membuat sebuah fitur untuk menempatkan profil seseorang milik akun. Di sini disebutkan bahwa profil Herli Al-Tubani pekerjaan sebagai driver di Gojek, kemudian pernah kuliah di jurusan FIA di Universitas Jakarta, selesai pada tahun 2000. Kemudian tinggal di Kota Bekasi, berasal dari Tuban, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian lahir 10 Agustus 1980. Jadi ini profil yang dibuat oleh pemilik akun yang mulia. Pemilik akun ya Pak ya. Terima kasih nanti. Kemudian ada satu lagi, yaitu akun security dari Yahoo Mail yang berisi tentang juga ada personal info yang ada di sini. First name M Herli, last name Gus Jati, gendernya male, birthday 10 Agustus 1980 dengan nickname-nya Herli Gus Jati. Kemudian juga ada isi dari Yahoo Mail sendiri yang berisi informasi tentang penggunaan Facebook. Nah, bisa izin saudara ahli menjelaskan sedikit tentang email yang dimaksud, mulai dari personal info dan isi dari email tersebut berkaitan dengan Facebook. Interupsi yang mulia. Kita mau tanya, apakah ada kaitan apa yang diajukan oleh jaksa penuntut umum terkait masalah perkara yang dalam BAP? Terkait. Izin yang mulai Enggak, di dalam BAP ada tidak? Dakwaan tidak ada. Ya. Di dalam Apa dakwaan yang tidak dikemukakan di ada. sini juga boleh. Enggak, artinya begini yang mulia, jangan dikembang-kembangkan yang lain-lain. Kita fokus kepada BAP dan dakwaan. Itu yang mulia. Jadi tolong, jangan jaksa melebar kemana-mana. Ya, berarti orang ini ya dalam Facebooknya itu menggunakan email Yahoo. Itu loh. Enggak, begini yang mulia. Ahli ini diminta adalah dalam perkara ini. Itu Pak. Lanjutkan dulu lah ya. Ini kesempatan dia, ini kesempatan saudara. izin yang mulia. Singkat aja boleh. Saya menjelaskan kaitannya bahwa tadi sempat majelis hakim yang mulia menanyakan kepada ahli terkait atas nama Herli Al-Tubani ini siapa. Nah ini untuk mengkaitkan Facebook Herli Al-Tubani dengan akun email yang digunakan terkait dengan di situ ada namanya Herli Gus Jati. Mohon izin, itu kaitan sebenarnya yang mulia. Ini ya. Yang ditanya. Siap, betul yang mulia. Betul yang mulia. Siap. Mungkin bisa ahli jelaskan sedikit terkait itu hubungannya dengan Facebook. Ya, pertama di sini ada email Yahoo ya. Tapi sebelumnya boleh saya tanya, apakah ini sudah ada sitaan terhadap? Sudah ya. Karena saya nggak boleh menjelaskan yang belum disita karena ini privasi.
Pertama bahwa Tunggu dulu, dicek dulu citanya dicek. Ya, ini udahlah orang nanya, kita nanti kan keberatan, kalau keberatan kan putus, dan bertengkar terus. Bukan yang mulia. Kan kasih lihat, dia juga bilang lihat citanya dulu. Kasih lihat apa? Kalau keberatan, kalau nggak ada urusan dia nanti. Ya dia nggak mau kasih tahu kalau nggak ada citanya. Kan dia sendiri yang ngomong. Tunggu dulu, lihat dulu citanya. Iya, yang mulia ada penetapan sita dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, akun Facebook, kemudian akun Gmail, akun Yahoo. Sudah ada yang mulia. Nomor berapa dari belakang itu? Ada nomornya di sini Pak, slip aja. Ya, baik. Karena sudah ada penetapan sita, saya punya kewenangan izin dijawab yang mulia bahwa salah satu hak penyidik adalah meminta sebuah akun. Akun ini bisa dikaitkan dengan akun email, bisa dikaitkan dengan akun media sosial. Di sini yang saya belum pernah baca sebelumnya, ya, baru terima hari ini. Jadi saya terima bahwa di sini ada email Yahoo yang kemudian dibuka, ya, dibuka kemungkinan oleh penyidik atau oleh tim forensik dengan memasukkan sebuah nomor handphone, kemudian memasukkan juga PIN atau password. Nah, kemudian saya lihat isi di dalamnya yang mulia. Di sini ada email-email notifikasi namanya, email pemberitahuan dari Facebook bahwa setiap akun yang terkait atau berhubungan dengan email ini mengunggah atau memberi komentar, maka Facebook memberi notifikasi atau pemberitahuan kepada pemilik email ini yang mulia. Dan ini artinya bahwa email ini dihubungkan atau disetting terhubung dengan sebuah akun di media sosial. Nah, sayangnya saya tidak bisa buka isi email notifikasi ini yang mulia. Jadi saya tidak tahu persis apakah ini berkaitan dengan akun yang jadi pertanyaan tadi. Kemudian di sini juga bisa dilihat bahwa dalam beberapa kali unggahan atau beberapa kali notifikasi terlihat bahwa ada pemberitahuan tentang masuknya sebuah, jadi pemilik akun media sosial masuk, kemudian oleh Facebook dikasih tahu ke Yahoo bahwa ini ada orang masuk, memberitahu. Orang itu bisa, pemilik akun bisa juga orang lain. Tapi di sini dari banyak unggahan di sini ada namanya personal info, sama seperti profil. Profil di sini dijelaskan bahwa pemilik akun Yahoo adalah M. Harley, gendernya male, nickname-nya Herli Gusyati, patennya Gusyati, kelahiran 10 Agustus 1980. Jadi kalau mau dikaitkan dengan akun Herli Lubani, ada kemiripan yang mulia. Namun demikian ahli tidak bisa menyebutkan apakah sama, karena yang menyebutkan biasanya ahli dari tim forensik yang mulia. Ya, Terima kasih. Saya rasa sementara cukup yang mulia. ya, silakan. Ya, melalui yang mulia kami melanjutkan saja. Silakan. Ahli kemari keahliannya jelas. Betul. Ya, tadi katanya berbicara mengenai pasal 28 ayat 2 ya, kalau tidak salah ya. Betul. 28 ayat 2. Apakah tadi yang dijelasin tadi termasuk keahliannya juga? Betul. Hah? Betul. 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 Karena kami di penyidik di Kementerian Kominfo, setiap ahli informasi dan transaksi elektronik dibekali pengetahuan untuk bidang teknisnya. Keahlian untuk perkara ini termasuk yang tadi. Betul. Karena kan kita menilai Ada di BAP. Tidak ada. Tadi saya sudah jelaskan tidak ada di BAP. Tidak ada di BAP ya? Tidak ditanyakan. Ya sudah, tidak ada di BAP ya. Oke. Itu saudara udah bersumpah ya. Betul, Dan betul. saudara mengakui itu keahlian saudara. Betul. Itu Ada sertifikasi kalian, saya bisa dilihat di. Iya, kan saya nanya aja, mulai kalau ada di BAP nggak saya permasalahan, masalahnya nggak ada di BAP, kan saya kan boleh tanya, ya yang mulia. Tolong kami dikasih seluas-luasnya yang mulia ya. Selanjutnya, saksi katakan tadi bisa memberikan keahliannya kalau sudah ahli bahasa, ahli sosial atau ahli agama, betul apa tidak? Ada pendapat dari ahli yang berkaitan dengan konten. Iyalah, ada ya. Oke. Ya, betul. Saksi di BAP tanggal 20 bulan 4 2020. Betul. Ahli biasa 22 bulan 4 2020. Betul. Dari dulu sampai sekarang, tanggal 20 dulu baru tanggal 22. Betul. Berarti saksi memberikan penjelasan sebelum ahli biasa memberikan penjelasan. Mohon maaf, boleh saya jelaskan? Saya tanya itu aja, nggak usah panjang-panjang. Ya, saya jelaskan. Kenapa saya kasih pendapat seperti itu? Saya tanya,
apakah saksi waktu menjelaskan ini setelah ahli bahasa atau sebelum ahli bahasa? Kalau dari penjelasan penyidik adalah setelah ahli bahasa. Jadi Oke ya. buat kesimpulannya. Stop ya. Setelah ahli bahasa ya. Kita buka sekarang. Ini ahli bahasa Profesor Dr. Andika. Bukan. Siapa ini ahli bahasanya? Ya, ahli bahasa di belakang. Profesor Dr. Andika Utabahari ya. Yang Ahli bahasa? Ya, yang diperiksa pada tanggal 2 April 2020 sebelum pemeriksaan ahli ITE. Tanggal 2 April. 2 April 2020. Saudara saksi tanggal 20. Oke. Sewaktu saksi ahli memberikan penjelasan, apakah BAP ini dikasih lihat? dikasih tunjuk. Dikasih tunjuk. Betul. Tadi ahli mengatakan dari 6 yang ada dakwaan yang mengandung konten tadi, apakah 6-6-nya dikatakan semua memenuhi unsur syarat? Dari ahli bahasa menyatakan demikian, tapi Semua ya, oke. Ahli Syarat. bahasa ya? Berarti suku masuk, ras masuk, Bukan, agama masuk. bukan. Yang masuk mana? Suku, agama, ras antar golongan. Artinya Antar bukan golongan. kumulatif. Oke. Bukan kumulatif, boleh salah satu. Oke, yang nomor 1 masuk mana? Yang tanggal 7 Desember 2018. Maaf, ini pendapat ahli bahasa, bukan pendapat saya. Saya tidak akan komentar ke Lah, tadi katanya kalau ahli bahasa sudah, baru saksi bisa bicara. betul. Nah, saya tanya, apakah ahli bahasa dulu apa saksi? Ahli bahasa terbukti Ahli duluan. bahasa, betul. Apakah pada waktu saksi ahli memberikan keterangan, ahli bahasa BAP-nya dikasih tunjuk? Katanya iya. Betul. Sekarang saya tanya, ini ada dakwaan. Iya. Dakwaan ke-1, 7 Desember 2018 itu masuk apa? Suku, agama, ras, atau golongan? Maaf ya, saya sudah jelaskan ke yang Saya jawaban. boleh saya jelaskan dulu. Saya nggak perlu penjelasan. Jawab saja, iya apa tidak? Lah, Biar cepat. bagaimana mungkin saya bisa menjelaskan ke orang? Dengan- Kalau penasihat hukum tidak beri kesempatan saya bicara. Saudara ahli, itu kan jelas di luar keahlian saudara. Betul. Saudara bersedia menjawab tidak? Tidak bersedia. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke ya, tadi ini saya ulangi lagi, ahli disumpah. Saya bisa laporkan juga, bukan enggak? Ya. Tadi katanya setelah ahli bahasa menyampaikan, baru ahli sebagai pasal 28 ayat 2 bisa bicara, memberikan keahliannya. Apakah wali penyidik ditunjukkan? Katanya iya. Betul. Dari 5 atau 6 macam ini tadi, saya tanya sekarang. Kan menilai ini. Yang tanggal 7 Desember 2018 itu tidak termasuk, tadi bilang tidak mau jawab. Udah, berarti tidak mau memberikan pendapat ya. Oke, ini saya catat, saya lapor nanti. Oke. Iya. Yang kedua, tanggal 21 Desember 2018 masuk mana? Suku, agama, ras, golongan? Saya tidak ingin satu persatu. Jadi supaya ingat gimana caranya? Boleh dilihat di BAP saya, sudah jelas bahwa sebagian Kalau BAP kita nggak usah sidang, bacanya sendiri. Sekarang di persidangan, karena BAP ahli kan gitu. betul. Kalau mau baca ya minta sama jaksa, baca dulu. Bukan, begini bahasa saya. Harapannya saudara marah-marah. Nggak marah saya. Nggak marah. Jangan dimarahin saya, itu aja masalahnya. Saya tidak marah. Oke ya? Berarti tanggal 21 Desember nggak kasih komentar. Saya tidak akan kasih komentar semua. Gimana nggak semua? Orang ahlinya semua dikasih orang masuk penjara gara-gara ahli. Bukan Gimana? gara-gara ahli. Mohon maaf, bukan gara-gara ahli. Saya minta pendapat bahwa ini sudah ada kesimpulan ahli bahasa, ahli IT bagaimana ahli IT tidak akan fokus komentarin konten. Saya nggak usah diajarin. Ya. Saya tanya, tanggal 21 Desember 2018 masuk apa tidak? Pasal 12 ayat 1. Saya tidak akan berpendapat. Eh, tanggal 22 Desember 2018. Sesuai dengan keahliannya aja. Dia bilang tadi yang mulia, dia keahlian dia bisa diuji setelah ahli bahasa menilai ini. Tapi pendapat ahli bahasa Iya. tidak baik untuk dikonfrontir ke dia. Betul. Bukan keahlian dia. Bukan, saya bukan konfrontir. Apa dong? Nah, dari yang dikatakan ahli bahasa ini, pendapat dia mana yang mengandung pasal 28 ayat 2 sekaliannya. Mana? Kan itu yang saya tanya, gampang ya bahasanya. Sudah saya jawab kan di awal tadi bahwa Iya, jawab. kata-kata berkaitan dengan Cina itu berkaitan dengan Enggak, saya beri tanggal sekarang, yang tanggal. Nah, Nah, kalau tanggal saya tidak ingat yang mohon maaf. jadi hanya Cina saja, yang tanggal 22 Desember 2018. tadi waktu dia jelasin ada menyebut Uighur. Iya, Ya, belum bicara tanggal, tempus delicti belum yang mulia. Ya, saya sekarang main tanggal. Jadi Cina tanggal 22 ya. KMRN lo bilang titik 2. Jangan mensuriahkan Indonesia. Titik tafsir. KLO gawe bilang JGN
Cinakan Indonesia. Ya, berkaitan dengan etnis. Saya tanya sekarang, KMRN itu apa? Maaf, saya boleh komentar. Lah saya tanya kan, KMRN itu apa? KMRN 2 itu apa? Itu kan bukan konteks saya menjelaskan. Justru pendapat ahli bahasa. Oh, jadi asal ada kata Cina, langsung masuk SARA? Saya tidak bilang begitu di pendapat saya. Saya katakan bahwa pendapat terkait konten ada pada ahli bahasa. Saya bahkan menyatakan bahwa tidak semua yang disampaikan ahli bahasa itu bisa jadi. Jadi jangan kembali lagi. Sekarang yang 1 tidak, 21 tidak, sekarang tanggal 22. Jangan mundur lagi. Nanti nggak pulang-pulang kita. Ya, di sini Cinakan. Patut diduga berkaitan dengan etnis Cina. Di kampung saya Cina itu namanya cabai, tahu nggak? Ya. Cina itu cabai di kampung saya. Ya. Jadi dari mana saksi mencinakan itu jadi SARA? Di mana SARAnya? Tadi sudah saya jelaskan itu ahli bahasa. Kalau tadi sudah berarti saya pulang aja gitu. Ya, silakan. Sekarang saya tanya, saksi ahli menjelaskan. Jangan dibilang sudah tadi saya dengar. Bagaimana saya menjelaskan sebuah ilmu yang saya tidak menjadi punya kompeten di dalamnya? Jadi tidak kompeten. Bilang soal bahasa saya tidak kompeten. Tidak kompeten ya? Oke, sudah. Lanjut aja tanpa. Mengenai bahasa dia tak kompeten. Dia bilang setelah ahli bahasa baru dia bisa menilai kan? Iya, kesimpulan ahli bahasa jelas baca. Ahli bahasa bilang ini SARA. Iya. Saksi bilang sih SARA juga. Tidak, saya bilang bahwa. Oh tidak ya sudah. Oke lanjut. 23 Desember 2012. Dan dinyatakan oleh ahli maka itu. Sudah, saya 23 Desember berarti tidak. 1 2 3 tidak. 23 Desember. Jadi saudara ahli tetap dengan pendapat saudara ya. Betul. Lanjutkan. Pendapat apanya? Orang dia bilang enggak, dia enggak kasih komen yang Cina tadi. Tidak dikonfrontir, tidak mau dengan keahlian lain ya. Betul. Itu ahli bahasa lah. Oke, saya tanya ulang ya, pelan-pelan. Pelan sekali saya. Ahli memberikan pendapatnya, apakah setelah ahli bahasa memberikan pendapat? Betul. Udah, cukup ya. Betul. Apakah ahli bahasa yang namanya tadi saya lupa sudah memberikan pendapatnya? Sudah. Apa pendapat ahli terhadap yang ahli katakan setelah ahli bahasa tadi katakan? Ya, saya memberi pendapat dari setiap unsur yang awal sampai akhir kecuali terkait dengan konten bahasa. Misalnya apa yang masuk orang, apa yang masuk kesengajaan dan konteks elektronik, apa informasi elektronik, apa menyebarkan. Di mana SARA-nya? Tadi saya mau bicara SARA dan antar golongan. Ada kemungkinan berkaitan. Berarti tidak kalian untuk bilang SARA dan antar golongan ya? Karena saya bukan ahlinya. Iya, bukan ya? Oke, jelas. Oke. Ya, masalah IT. IT itu informasi teknologi elektronik. Transaksi elektronik. Apakah memasukkan tulisan tadi ke dalam perangkat elektronik kaliannya atau menyebarkan yang sudah dalam perangkat itu kaliannya? Yang mana? Kasih jelas kami dulu. Iya, supaya saya nak bicara. Berkaitan dengan pentransmisian sebuah informasi elektronik. Saya tak ngerti pentransmisian itu apa maksudnya. Penyebaran. Artinya setelah masuk di dalam perangkat, betul, baru ada kaliannya lahir. Dari mulai proses memasukkan secara. Oke, saya ulang. Dari proses input. Betul. Ya, yang apa kalau itu nggak ngerti juga saya. Dari proses input ke dalam alat perangkat elektronik, setelah itu disebarkan. Betul. Itu kaliannya. Menjelaskan apakah itu terpenuhi unsurnya dan berkaitan dengan pasalnya. Keahliannya tadi kan pasalnya kan jelas nih pasal ini. Pasal 28 ya. Betul. Nih saya baca lagi ya. Nih saya baca lagi. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan SARA. Keahliannya di mana? Sampai kepada SARA-nya apa tidak? Tidak, dari mulai menimbulkan sampai dengan SARA itu bukan pendapat, bukan keahlian saya untuk menjelaskan. Bukan keahlian. Keahliannya di mana? Itu sudah jelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi sampai situ saja. Oh, kalau gini kan jelas dari tadi. Jadi yang ditujukan untuk itu tidak kita bicarain ya. Delete semua ya, oke. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi. Oke, itu 28 ayat 2-nya. Kaitan pasal 45-nya. 45 kaliannya di mana? 45 itu hukumannya. Hukumannya? Betul. 45 isinya setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan saja hanya sampai situ ya.
kaitan untuk menimbulkan rasa kebencian segala macam itu tidak keahliannya ya. Betul. Ya, biar jelas. Jelas sudah. Nah, susah dari pengacara seperti ini bikin jelas kan? Oke. Dari keahlian ahli yang diberikan tadi katanya diberikan BAP ahli bahasa. Selain itu screenshot. Ya. Oke, screenshot itu sudah ditetapkan disita ya. Betul. Oke. Saksi melihat ada bukti sitanya dalam masing-masing barang bukti tadi. Yang ditunjukkan tadi kan sudah. Kalau yang itu saya belum lihat. Yang baru tadi belum lihat. Oh, itu baru. Ya, belum pernah. Belum pernah. Nah, ya udah, berarti belum pernah ya. Belum Oke. pernah, nanti. Sewaktu saksi, sewaktu ahli memberikan pendapatnya, selain diberikan screenshot tadi, apakah dibuka juga Facebook maupun www-nya segala macam? Tidak, itu kewenangan tim forensik. Tidak dibuka. Tidak. Dan tidak diperlihatkan. Screenshotnya saja. Ya, screenshot saja. Oke. Tadi saya kurang ngeh. Mulai kapan di Republik ini screenshot itu bisa menjadikan barang bukti untuk orang dipidanakan? Catat. Ya, sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi yang Lupa saya, maka saya tanya. Ya, saya Saya fair saja. Screenshot itu kedudukannya ada dua, kan? Dia bisa Ya. tercetak, bisa elektronik. Ya. Kalau elektronik sepanjang memenuhi prinsip pasal 5 ayat 2, maka bisa dijadikan bukti elektronik. Kalau dia tercetak, informasi elektroniknya ada, maka dia bisa menjadi bukti elektronik juga. Kalau dia tercetak dalam konteks surat, maka dia bisa dalam bentuk surat. Oke. Pasal 5 ayat 2. Betul. Apakah itu terpenuhi? Terpenuhi. Dari mana terpenuhinya? Apa isi pasal 5? Pasal 5 itu ayat 2. bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik beserta hasil cetak merupakan alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah. Belum selesai saya. Oke, terus gimana? Nah, untuk menyatakan sah ada di pasal 6-nya. Informasi elektronik dianggap sah ketika dia dapat dipertanggungjawabkan, dapat dijamin keutuhannya menerangkan satu keadaan, dan dapat ditampilkan. Prinsip-prinsip pasal 6 itu dipenuhi melalui hasil uji forensik. Hasil uji forensiknya tadi sekilas diperhatikan. Bentar dulu, itu sama nggak jalan, nggak ada artinya banyak ngomong di sini. Sudah yang mulia. Nah, sana belum dengar itu. Tolong dulu panggil ahli IT-nya kemari. Ini saluran terganggu. Ada di kata tadi. Skor dulu yang biar bisa ngobrol-ngobrol. Biar aja ya. Enggak apa-apa. Situ terganggu sekarang, enggak? Tadi nggak bisa bapak gini apa? Ini jaringannya yang mulia dari sini. Jaringan sini. Jaringan kitanya putus koneksi, jadi kadang-kadang masuk kadang-kadang keluar. Cocok. Ya. Erli, dengar saya? Erli. Halo. Ada Pak Erli. Ini di baris ini. Baris krim, Pak. Tolong Mas Arif. Putus terus dia. Jangan ditinggal dulu, kayak sering putus nih. Hilang terus ya, Mas. Keluar jaringan, jaringan. Jaringannya nampaknya nggak bagus. Erli. Nggak ada jaringannya apa lah? Erli, saudara dengar? Dengar suara saya? Coba pakai headsetnya dulu. Tadi pakai headset ya. Bang, baik Om. Ya. Pak Rinato, suaranya kedengaran nggak kami? Erli. Suara kami kedengaran nggak, Pak? Ini Erli nggak berkeping dia. Nggak ada reaksi. Kenapa? Jaringan kita atau jaringan mereka? Kurang tahu ya Pak, saya coba masuk lagi. Tapi di tempat lain bagus. Bagus. Di sana bagus. Makanya, kenapa ruangan ini aja? Berarti ada yang apa? Berkepentingan ini.
Nggak bisa dihubungi baris krim. Sah. Siapa? Pak Rito? Halo? Mana ya, Jaksa? Siapa? Bentar, Pak. Jadi Ini baru satu sidang Enggak, ini dia loh. pakai kabel. Pakai kabel, Pak. gua nggak pakai Nggak bisa dihubungi Pak Jaksa. Sudah Pak, dari sana sih kan sininya Pak yang izin bermasalah Pak, dari sininya Pak, sinyal dari sininya yang bermasalah. Pakai LAN aja bikin rep. Udah pakai LAN, Pak. Kalau sama ganti wifi sekali. Wifi-nya bagus kondisinya. Ruangan ini agak-agak. Ya, apa tuh ya? Belum bayar ini apa ini? Enggak. Wifi kan. Ini LAN yang baru itu. Iya, belum jadi. Iya. Yang baru. Itu sudah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara tidak ada. Hah? Tidak ada sinyal tulisannya. Nggak ada sinyalnya. Belum, Pak. Ini belum masuk. Kalau masuk ya itu. Loading. Masih loading. Kalau pakai wifi-nya itu nggak bisa. Main di sini jelek dari situ. Putus-putus. Suaranya ini jauh. Nanti itu hilang. Kenapa ini mana? Lama ini ya? Enggak, beda. Kalau masih lama diskor saja. Gimana? Berapa menit? Ini udah sih kita nyala. Ya udah diskor setelah 5 menit ya. Ruang lain ada yang kosong? Enggak. Ruang lain yang kosong. Sebentar, saya cek. Ruang. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Ini kosong. Ada.